kabarnya di hari ini anak-anak? Sudah bangun ya? Ya, Ibu Natali sama Ibu Nindi apa kabarnya hari ini? Biasa, yes. Sekali lagi ya, apa kabar Bu Nindi, Bu Natali? Luar biasa. Yes. Ya anak-anak sudah pada bangun kan? Ibu gurunya sudah pada semangat ya anak-anak. Hari ini anak-anak mau kembali belajar. Wah, walaupun belajar di rumah harus tetap semangat. Ibu gurunya aja tetap semangat ya anak-anak ya. Walaupun kita tidak langsung berjumpa, tapi anak-anak bisa lihat Ibu Elmi, Ibu Natali, dan juga Ibu Nindi lewat HP mama papa di rumah, dan anak-anak bisa belajar juga di rumah ya. Nah hari ini sebelum kita belajar, kembali kita mau memuji Tuhan. Nah hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan sebelum anak-anak belajar. Kita mau nyanyi lagu Belalai Gajah yang Panjang. Kemudian apa lagi Ibu Natali? Saya burung dara. Terus ikan di laut yang berenang. Kita mau nyanyi lagu itu ya. Anak-anak ya boleh tepuk tangan di rumah ya. Siap dengarkan cerita? Sekarang anak-anak boleh duduk manis, diam, dan siap-siap mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya, tadi kita belum berdoa ya, Ibu lupa ya. Anak-anak kita mau berdoa dulu, boleh ya? Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan sebelum kami belajar. Tuhan berkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dadah. Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Wah, jangan lupa ya itu supaya anak-anak tetap semangat. Nah, hari ini anak-anak akan kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Mayu mau ajarin anak-anak tentang Tuhan menciptakan sesuatu di hari yang ke berapa ini? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, di hari ke-6. Wah, di hari pertama Tuhan sudah ciptakan apa anak-anak? Terang. Kemudian di hari yang kedua Tuhan ciptakan langit atau cakrawala. Kemudian apa? Kemudian Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Terus apalagi ya di hari yang keempat Tuhan ciptakan apa? Bulan, bintang, dan matahari, benda-benda penerang ya. Terus di hari yang kelima Tuhan ciptakan apa? Kemarin Ibu Elmi sudah ajarkan anak-anak. Tuhan menciptakan hewan yang ada di air dan di udara. Yang di air apa? Ada ikan, udang, kepiting, banyak ya. Terus kalau hewan yang ada di udara apa? Yang punya sayap namanya apa? Burung. Nah sekarang di hari yang ke-6 anak-anak, Tuhan berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata,
dan segala jenis binatang liar. Wah, pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di darat. Kalau kemarin kan yang ada di air dan ada di udara. Sekarang yang ada di darat. Yang ada di darat, hewan-hewan yang ada di darat apa saja? Anak-anak ada yang tahu? Ada kucing, terus ada yang gini. Itu apa? Ada guguk ya, ada anjing, terus ada yang begitu, yang bisa mengaum apa? Ada singa. Kemudian ada yang anak-anak kalau lihat itu, anak-anak pasti takut. Yang panjang, terus jalannya begini. Apa namanya? Ular. Dan masih banyak lagi. Ada beruang, kemudian ada kambing, ada sapi, ada domba. Yang biasa anak-anak makan, yang digoreng sama mama papanya. Ayo apa? Ada yang ini yang bunyinya petok 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 petok. Apa itu namanya? Ayam. Wah, banyak sekali ya hewan-hewan yang ada di darat yang Tuhan ciptakan. Tuhan itu begitu luar biasa. Dia menciptakan banyak sekali hewan. Ya, Tuhan itu hebat. Dan waktu Tuhan menciptakan binatang-binatang itu, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar, Tuhan memandang semuanya itu baik. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan semua binatang itu keadaannya baik. Berarti apa? Tuhan senang ya. Tuhan senang sudah menciptakan hewan-hewan dan binatang-binatang. Nah sekarang anak-anak, kalau Tuhan menciptakan hewan-hewan dalam kondisi yang baik, Tuhan senang lihat ciptaannya. Kalau gitu kita, Ibu Mayu dan anak-anak belajar menghargai hewan-hewan yang ada di darat ya, bukan hanya yang ada di laut, bukan hanya ikan-ikan, bukan hanya burung-burung, tapi juga yang ada di darat. Kita bersyukur karena ada ayam, kita bisa makan daging ayam. Karena ada sapi, kita bisa makan daging sapi. Terus kita bisa minum susu sapi. Wah, itu kan menyehatkan bagi tubuh. Jadi hewan juga bermanfaat buat kita manusia ya. Nah, jadi hari ini anak-anak belajar di hari yang ke-6. Tuhan menciptakan apa? Binatang-binatang yang ada di daratan. Nah, bersyukur ya karena Tuhan begitu baik, begitu hebat menciptakan binatang-binatang yang ada di darat. Oke anak-anak. Nah, sekarang sebelum anak-anak masuk ke pelajaran, kita akan sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya. Ikuti Ibu Mayu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan ajarkan kami bahwa Tuhan sudah menciptakan binatang-binatang yang ada di darat. Tuhan, sekarang kami mau belajar. Tuhan tolong kami supaya kami belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kalau gitu selamat belajar. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya anak-anak, kita bersyukur sama Tuhan Yesus, berterima kasih sama Tuhan Yesus karena hari ini kita bisa kembali untuk belajar. Ya anak-anak, Ibu Yolita mau nanya hari ini, anak-anak kabarnya bagaimana nih? Ada yang sakit tidak? Ya, kalau ada yang sakit, Ibu Yolita mau bilang cepat sembuh ya buat anak Ibu Yolita yang lagi sakit. Ya, cepat sembuh biar bisa kembali belajar. Yang di rumah tetap semangat ya. Ibu Yolita doakan anak-anak tetap semangat untuk belajar, tetap sehat ya. Hari ini Ibu Yolita sama Ibu Monika kembali mau mengajar, tapi sebelumnya Ibu Yolita mau nanya nih, hari ini hari apa anak-anak? Kemarin kan kita sudah menghitung hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Hari ini hari apa anak-anak? Hari Selasa.
Selasa. Tanggal berapa? Tanggal 4 Agustus tahun 2020. Iya anak-anak, kita bersyukur hari ini kita mau belajar. Ya, Ibu Yolita mau nanya nih, anak-anak kalau sakit enak tidak? Nggak enak ya Bu Monika. Iya, nggak enak kan? Tadi Ibu Yolita tanya, siapa yang lagi sakit sekarang nih? Yang lagi sakit pasti nggak enak ya, karena kalau sakit kita tidak bisa main, mau main keluar nggak bisa, mau makan juga tidak bisa karena sakit ya. Kalau sakit itu tidak enak kan anak-anak? Ibu Monika pernah sakit nggak? Iya pernah Ibu Yolita, rasanya tuh nggak enak banget, nggak bisa main, mau makan Juga nggak bisa ya. Kalau sakit nggak enak ya. Kalau anak-anak ada yang sakit makanya cepet sembuh. Kalau papi suruh minum obat, harus diminum obatnya, juga makan nasi ya supaya badannya tetap kuat ya. Ya buat anak-anak yang sakit cepat sembuh ya. Kalau sakit itu tidak enak, tidak bisa belajar. Mau belajar juga rasanya capek ya, rasanya lemah gitu ya. Ya buat anak-anak kalau sakit cepat sembuh. Ada ya? Tidak anak-anak yang suka sakit. Siapa yang suka sakit? Pasti tidak ada yang suka sakit kan? Iya. Kalau sakit itu tidak enak, makanya tidak ada yang mau sakit. Ibu Yolita nggak mau sakit. Kalau sakit nggak enak ya. Ya anak-anak, sekarang Ibu Yolita mau tanya, kalau anak-anak biasanya sakit pergi kemana? Kemana? Ya. Pasti ke rumah sakit. Pernah nggak ke rumah sakit anak-anak? Siapa yang pernah ke rumah sakit? Ibu Yolita pernah, Ibu Monika? Ibu Monika juga pernah. Pernah. Anak-anak pernah ke rumah sakit? Di rumah sakit ada siapa aja? Banyak kan? Ada dokter, ada perawat kan? Nah anak-anak, kalau kita sakit pasti kita ke rumah sakit. Tapi ingat anak-anak, kalau sakit ingat ada satu teman kita yang baik yang akan menolong kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga sanggup menolong kita, asal anak-anak mau apa? Berdoa, minta Tuhan Yesus sembuhkan kita kalau lagi sakit ya anak-anak ya. Ya anak-anak, tadi Ibu Yolita kan bilang kalau biasanya anak-anak sakit pastinya pergi ke rumah sakit. Ibu Yolita mau tunjukkan gambar nih, ada gambar. Ini gambar apa anak-anak? Nah, coba lihat. Ini gambar apa? Ada di sininya. Tanda apa? Nah, ada gambar P3K-nya ya. Nah, ini rumah sakit. Ya, gambar rumah sakitnya. Kalau di Singkawang kan banyak rumah sakit kan anak-anak? Tahu kan? Nah, yang biasanya ke rumah sakit pasti tahu. Di rumah sakit banyak dokter, banyak perawat, banyak orang yang sakit ya, yang diinfus, yang disuntik, banyak. Itu ada di rumah sakit. Kalau sakit pasti kita ke rumah sakit. Dan Ibu Yolita mau menunjukkan juga nih, kalau sakit anak-anak perlu apa aja? Biasanya kalau lagi aduh panas, biasanya mama pasti kasih apa? Alat untuk mengukur panas. Ya ini dia. Ini apa anak-anak? Termometer ya. Ini biasanya ditaruh di sini kan, dijepitkan di ketiak. Nah dijepit, nanti dibiarkan tuh, nanti pasti ada bunyi titit gitu kan. Nah nanti pas udah bunyi, mamanya pasti lihat ini 38 panasnya. Nah ini kan ada tulisan di sini kan. Nah ini namanya termometer. Untuk apa anak-anak? Untuk mengukur panas suhu badan ya. Kalau panas gitu kan, aduh panas, demam, mama pasti kasih ini ditaruh di ketiak. Ada lagi, biasanya alat ini juga dipakai sama dokter suka pakai nih. Jangan ini Pak. Nah, ini namanya stetoskop. Biasa dipakai Pak dokter, ibu dokter untuk mendengar detak apa? Jantung. Ya, yang pernah melihat pasti tahu alat ini ya anak-anak. Dan juga ada nih obat-obat yang dipakai saat anak-anak sakit. Siapa yang pernah melihat
ini. Nah ini biasa kalau anak-anak sakit perut di kelas kan, ibu guru suka kasih ini kan di perutnya, terus gosok ke perutnya. Ini namanya minyak kayu putih. Juga bisa dipakai untuk sakit perut nih, biasa dipakai kan di kelas. Biasa ibu guru ada kasih kalau anak-anak lagi sakit perut, Bu sakit perut, pasti ibu gurunya kasih ini kan, gosokkan ke perut. Dan juga ada ini. Nah ini apa nih? Nah ini apa nih? Ini namanya suntikan. Pernah lihat ini anak-anak? Pasti pernah dong. Yang pernah disuntik pasti tahu ya, pasti tahu ini namanya suntikan. Orang pakai saat apa? Mau berobat ya. Dokter bilang, "Anak-anak, ini mau disuntik." Nah, pasti pakai suntikan ini ya. Yang pernah pakai pasti tahu ya. Dan ini juga ada ini. Ah ini yang biasa suka lari-lari di halaman sekolah, terus kalau jatuh kakinya berdarah, ibu guru suka kasih ini ke kakinya kan, gosok dulu. Biasa dikasih apa? Ini untuk apa? Ini juga nih anak-anak untuk membalut luka. Terus pakai ini. Nah, ini namanya betadine anak-anak ya, obat merah ya. Biasa dipakai untuk luka kalau lagi jatuh. Ini dipakai juga. Terus ini lagi. Ah, ini namanya nih plester untuk balut lukanya, pakai ini kan. Ini biasa dipakai. Terus ada lagi nih anak-anak, banyak Ibu Yolita nih banyak banget. Nah, ini kalau anak-anak paling suka nih. Kalau luka sedikit udah bilang, ibu guru sakit nah pasti udah dikasih ini kan, ditempel di lukanya. Ini namanya Hansaplast ya, Nana biasanya dipakai untuk luka juga. Anak-anak, sekarang Ibu Yolita sama Ibu Monica mau mengajari cara anak-anak melipat topi. Tahu topi kan? Biasa dipakai di mana anak-anak? Topi dipakai di kepala. Sekarang kita mau lihat ya bagaimana cara melipat topi. Yuk kita lihat ya anak-anak, lihat sama-sama. Ini ada kertas ya, sudah disiapkan untuk lipatannya. Ayo Ibu Monica silakan tunjukkan. Kita lihat sama-sama ya anak-anak ya. Dilipat. Pertama anak-anak, kertasnya dibuka seperti ini. Dibuka dulu, terus dilipat jadi dua. Bentuk apa ini? Segitiga. Nah, bentuk segitiga ya anak-anak. Terus lihat Anak-anak, selanjutnya ini dilipat sini, ujung ketemu ujung. Ingat ya, dari ujung ke ujung. Nah, bentuknya begini. Ya. Terus sebelahnya lagi, jadi dua-duanya dilipat, bentuknya begini, sudah kan? Anak-anak buka. Buka di tengah-tengahnya ini, dibuka, lipat lagi. Dan jadi deh topinya ini ya, sudah dibuat sama Ibu Monica tadi contohnya. Masih ingat anak-anak cara lipatnya tadi? Ingat ya, ingat. Dibuka dulu, dibuka. Jadi bentuk persegi, dilipat dari tengah sini, ingat. Nah, lipat jadi dua bentuk persegi. Kemudian dilipat lagi dari ujung ke ujung. Dari ujungnya sini, ambil dari sini anak-anak ya, ambil sini, lipat setengah, terus lagi ujungnya. Baru bentuknya begini ya. Kalau sudah di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah sini dibuka ya. Dibuka begini ya, anak-anak, dibuka begini, sudah begini nih. Nah, tinggal ini dilipat lagi di belakangnya ya. Dilipat lagi belakangnya. Sudah bentuk persegi kemudian dibuka. Jadi bentuk topi. Tenang.
Ya anak-anak, setelah sudah dibikin begini, sudah bentuk topi ini kan, di sininya kan polos anak-anak. Nanti anak-anak boleh gambar di sini. Anak-anak kasih gambar apa aja boleh ya. Kemudian nanti anak-anak boleh kasih warna juga supaya topinya ada gambarnya kan, supaya nanti hasilnya menjadi bagus ya anak-anak. Kemudian Ibu Yolita juga mau mengajari anak-anak cara menganyam. Ya, menganyam ya. Sekarang Ibu Yolita mau kasih tunjuk nih, ini bahan-bahannya. Ini alat-alatnya ya. Ini dia. Ini kertas sudah kita bikin begini. Terus ada ini juga. Ini alat untuk menganyam. Sekarang kita akan belajar menganyam dengan bahan ini ya. Coba Ibu Monika tunjukkan. Anak-anak, ini ya kita mau mulai belajar menganyam dengan pola satu-satu. Sekarang kita lihat ya anak-anak. Lihat cara masukkannya ya. Ya, masukkan dari ujung, dari bawah, tarik lagi ke atas. Ya, masukkan lagi lewat bawah. Terus ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi. Ya, kan udah masuk satu kan? Lagi. Ambil warna hijau. Kalau yang warna hijau masukkan lewat baris yang kedua ya anak-anak ya. Ya. Masukkan tetap sama. Ya. Sampai ke ujung. Baru masukkan. Lagi, ambil lagi, anak-anak lihat baik-baik ya, supaya nanti anak-anak bisa belajar menganyam. Nanti ada tugasnya ya anak-anak, pelan-pelan saat masukkannya, pelan-pelan ya, supaya hasilnya juga rapi. Kan udah mulai nih, udah mulai cantik. Ambil lagi. Sudah anak-anak, ini yang terakhir ya. Perhatikan. Lihat anak-anak sudah jadi kan? Ya. Nah anak-anak, ini namanya cara menganyam dengan pola satu-satu. Tadi kita sudah lihat kan contohnya cara menganyamnya bagaimana. Nanti ada tugasnya ini, anak-anak kerjakan di rumah ya, ada tugasnya. Jadi anak-anak bisa menganyamnya pelan-pelan, jangan cepat-cepat supaya hasilnya bagus ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya di rumah. Anak-anak, kita kan sudah belajar nih. Ibu Yolita mau minta bantuan dari papa mama buat merekam video anak-anak menceritakan pengalaman anak-anak sedang sakit. Waktu mereka sakit rasanya bagaimana, itu nanti tolong divideokan ya.
kirim ke grup kelasnya masing-masing, grup anggur, stroberi, dan juga tulip ya. Nanti di videokan kirim ke guru kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Itu tugas yang perlu divideokan. Sekarang kita akan menutup belajar kita hari ini. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Kita menyanyikan lagu Bangun Tidur Ku Terus Mandi. Yuk semuanya semangat. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oleh. Ya Nana, sekarang kita akan mengakhiri belajar kita hari ini. Namun sebelumnya kita mau menyanyi buat Tuhan Yesus. Kita berterima kasih sama Tuhan Yesus karena buat hari ini Tuhan Yesus sudah menjaga kita selama kita belajar. Ya, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekarang kita akan berdoa, ikuti Ibu Yolita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, karena Tuhan, sudah menjaga kami, selama kami belajar. Tuhan Yesus, kami minta tolong, supaya Tuhan, memberikan kami, semangat, sukacita, untuk kami, bisa belajar, dengan baik. Berkati juga, Papa Mama, yang membantu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak